The Man Who Wasn't There, ini film yang rilis di tahun 2001, disutradarai oleh Joel Cohen, ditulis oleh Joel dan Ethan Cohen. Dimana buat gue sendiri, mereka tuh salah satu filmmaker yang cukup terpandang ya. Dan ini pertama kalinya gue nonton film ini, jadi nggak ada ekspektasi. Sedangkan dari sisi cerita tentang seorang pemangkas rambut yang mencoba untuk memeras bosnya karena diduga selingkuh, namun ternyata semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gua nggak mau spoiler ya. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini sih termasuk film noir ya, atau mungkin kayaknya neo-noir kali ya, karena lebih modern atau terhitung modern. Masalah yang dibawa juga terhitung unik. Gue sih nggak nyangka dari sisi plotnya, soalnya kayaknya tuh mereka mencoba untuk menggiring gue untuk berpikir ya mengenai akan menjadi begini, tapi ternyata keadaannya jadinya begitu. Dan ini terjadi di bagian awal menuju ke pertengahan film, di mana mereka juga memberikan waktu ya untuk nge-setup semuanya, mulai dari keadaan rumah tangganya, sampai ke pekerjaan serta relasi dengan targetnya. Baru secara perlahan mulai masuk ke aspek masalahnya ya. Dan awalnya gue sempet ngira kalau si Ed ini atau karakter utama yang ada di sini, dia tuh kayak ngalamin existential crisis dengan istrinya dia yang deket dengan bos di mana tempat dia bekerja, ditambah dengan pekerjaannya yang sekarang yang menurut gua atau feeling gua ya, dia kayak nggak bener-bener happy di sana. Jadi buat gue sendiri sih terhitung kompleks dari sisi emosi yang dialami oleh si Ed, walaupun orang luar tuh ngelihatnya tipikal orang yang tenang dan nggak nunjukin banyak ekspresi juga di sini, dimana hal ini juga kelihatan ya di sepanjang film dengan wajah datarnya dia. Dan di sekitar pertengahan film semuanya jadi berubah ke sisi lain. Sebenarnya menarik sih untuk ngelihat akan menjadi seperti apa ya. Tapi ini tuh jadi film yang agak berbeda kalau menurut gue, dimana bagian tengah itu berubah jadi lebih kuat ke aspek dramanya. Selain itu, di sepanjang film juga ada narator yang ngebawain mengenai pemikirannya Ed. Ada sisi poetiknya juga. Unsur noirnya sih lumayan terasa ya di sini. Semua dibawain dengan sedikit lambat tapi tepat sasaran. Itu terhitung padat juga ya. Dan kalau ngomongin dari sisi tema yang dibawa, menurut gue sih ini tentang keserakahan, ditambah ada unsur nihilismenya juga, dimana karakter utama di sini tuh mengalami bad luck gitu, walaupun dia juga bukan tipikal orang yang baik ya. Tapi dia kayak terkena konsekuensi dari tindakan sebelumnya gitu, dan sekarang dia jadi harus ngeberesin pecahannya sendiri. Menurut gue ini salah satu unsur dari film noir juga ya, mengenai karakter yang lagi mengalami aspek bad luck gitu dalam hidupnya. Terus ada boundaries juga di sana, menurut gue tentang punya batasan ya dengan rekan kerja, supaya nggak terlalu deket juga ke lawan jenis, soalnya kan udah menikah juga ya. Ini menurut gue salah satu hal yang terhitung penting. Sedangkan secara visual, film ini tuh menggunakan warna hitam putih. Buat beberapa orang sih mungkin akan langsung menghindar ya, tapi enak banget untuk dilihat di sini dengan beberapa permainan cahaya ya, khas film noir. Ada Roger Deakins juga di sini, dia sebagai DOP yang emang sering bareng ya dengan si Coen bersaudara ini gitu. Terus gue inget ada satu scene di mana si Ed berjalan berlawanan arah, itu juga kayak sebagai metafor ya dari sisi apa yang sedang ia alami gitu pada saat tersebut. Untuk soundnya juga pas, ada sisi tenangnya yang menurut gue atau buat gue sendiri sih terhitung unik ya. So, The Man Who Wasn't There
salah satu film yang gue suka, ada banyak titik balik ya yang nggak gue kira di sini, dan ini yang ngebuat semuanya tuh jadi terhitung seru gitu untuk diikutin. Dari sisi ending juga keren, gue suka bagaimana film ini tuh ditutup. Dari sisi pelajarannya juga menurut gue cukup kuat sih dari apa yang dibawa di film ini. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.